Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Minggu 12 Juli 2020 ini yang merupakan hari Minggu kelima sesudah Trinitatis dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Yulianto. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan PKJ 242 ayat yang pertama, seindah siang disinari terang. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Introitus kita dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Mari kita sambut firman Tuhan ini lewat pujian NKB 19 ayat yang pertama.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bermazmur bersama. Dan pada hari ini mazmur kita tampil dalam Mazmur 73 ayat yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai 26 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-28. Seperti biasa kita akan membaca bersaut-sautan dan Bapak, Ibu, Saudara boleh menyautnya dari tempat Bapak Ibu masing-masing, dan kita akan memulainya. Namun sepanjang hari aku kena tulah, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi aku suka dekat pada Allah. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, seperti biasa silakan mengambil tempat di tengah-tengah orang tua atau kakek nenek. Bapak akan mewakili mereka untuk berdoa bagi anak-anak sekalian. Mari anak-anakku mengambil saat teduh, kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan berkat-Mu yang luar biasa, yaitu anak cucu kami yang hadir di hadapan kami, yang saat ini memberi diri juga untuk beribadah. Engkau mengasihi mereka seperti kami mengasihi mereka, bahkan lebih mengasihi mereka daripada kami mampu melakukannya. Kami percaya Tuhan, Engkau membungkus anak-anak kami dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu, sehingga anak-anak kami ini terhindar dari bahaya, sengatan-sengatan musibah yang ada. Bahkan kecelakaan juga maut. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Bukan hanya itu Tuhan, segala hal yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan masa depan mereka sudah ada di telapak tangan Tuhan, bahwa mereka sudah dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Kami juga mohonkan Tuhan hikmat dan pengertian Kau curahkan atas anak cucu kami ini, sehingga mereka memiliki iman yang kokoh dan juga memiliki pengetahuan yang baik. Tatkala mereka harus melaksanakan pendidikan mereka di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi cara Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, dan talenta bagi mereka. Mereka akan menggunakan kesempatan yang ada untuk lebih dekat lagi mengenal Engkau ya Tuhan, dan untuk lebih tekun lagi belajar. Bahkan mereka memiliki kesempatan untuk menolong orang tua mereka Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohonkan agar segala hal yang kami alami saat ini boleh berakhir, sehingga anak-anak kami ini boleh kembali beraktivitas seperti biasa.
Ya Bapa, inilah kami yang menyerahkan putra dan putri kami, anak cucu kami dalam pemeliharaan dan pemberkatan-Mu saja. Saat ini kami mohonkan berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau anak-anakku, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita berdoa bagi anak-anak kita menyadari bahwa begitu banyak kekeliruan, kekurangan dalam hidup. Mari kita kembali bersatu hati, merendahkan diri, mengucap syukur, serta kita mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mensyukuri hari yang ada Tuhan, yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Hari senantiasa berganti dengan hari yang baru, dan Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, memberkati kami sampai dengan pagi hari ini. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah rasa syukur kami ini tidak hanya lewat perkataan kami tunjukkan lewat perbuatan kami. Namun demikian Tuhan, begitu banyak hal yang kami lakukan dalam hidup kami tentu saja mengecewakan hati Tuhan. Salah dan dosa yang berulang kali kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami dilayakkan sungguh menghampiri tahta kudus Tuhan dalam peribadahan saat ini. Pengampunan-Mu yang mendorong kami juga untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Maka Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada dari awal sampai dengan pada akhir peribadahan ini hanya dalam perkenanan Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai peribadahan ini sehingga kami mendapatkan berkat di dalamnya, dan nama Tuhan akan kami puji lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang bersyukur dan mengaku dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa tadi dengan pujian Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9 sebagai berita anugerah kita, demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, sebagai hambanya, saya menyatakan bahwa pengampunan dosa terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bangkit berdiri bersalaman, mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Petunjuk hidup baru dari Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan dalam kita mengambil keputusan tetap
bertolak daripada firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Mari kita sambut firman Tuhan ini tadi dengan pujian PBA 12 bagaikan bejana. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar firman-Nya mudah kita pahami dengan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini Tuhan untuk kami dipersiapkan sebagai penerima firman-Mu. Kami menyediakan loh hati kami untuk firman Tuhan tertaburkan. Firman Tuhan yang tertaburkan nantinya berbuah. Tuhan Yesus, kami mohonkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus juga menguasai hati dan pikiran kami, sehingga bukan dengan pengertian kami yang terbatas, melainkan oleh karena kuasa dan kasih-Mu saja. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Kami yang mendengarkan semua diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dan tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini akan berbicara tentang panggilan seorang Petrus dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ini syarat akan makna yang begitu dalam bagi hidup kita. Di situasi yang sulit seperti sekarang ini, dalam isu global kita tetap beribadah di rumah masing-masing karena kami, majelis dan pendeta, tidak mau mengambil resiko atas bahaya dari penyebaran COVID-19 yang masih masif. Dan justru ketika diberlakukan new normal, saat ini peningkatan peloncatan kasus semakin banyak. Dan dengan demikian kita masih harus melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing tanpa mengurangi esensi daripada ibadah itu sendiri, bahwa ibadah adalah perjumpaan pribadi antara manusia dengan Tuhan, sama seperti perjumpaan pribadi seorang Simon dengan Kristus. Dan ketika itu Yesus menyampaikan firman Allah di pinggir pantai, di mana semua orang saat itu dalam kelelahan mereka menangkap ikan sepanjang malam dan tidak menghasilkan apapun. Tengah-tengah mereka dengan perut lapar dan keputusasaan mereka atas apa yang mereka kerjakan sepanjang malam, mereka masih merindukan firman Tuhan untuk didengarkan dan diperdengarkan bagi mereka. Dan tentu saja ini berbeda jauh dengan apa yang kita alami saat ini, di mana firman Tuhan itu diberitakan di gedung gereja. Maka dari peristiwa Petrus mengikut Yesus ini kita melihat bahwa Yesus memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya di sinagog atau di gereja atau di tempat ibadah, tetapi ia pun memberitakan firman Tuhan di mana orang-orang banyak berkumpul. Bahkan ia memberitakan firman itu di pinggir pantai, di dermaga penangkapan ikan. Kita tahu bahwa konotasi daripada dermaga itu memiliki konotasi yang cukup negatif untuk pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Saya menemukan kasus ada anak di bawah umur, mungkin masih sekolah menengah pertama, kelas 2 atau kelas 3 SMP, sudah terkena positif HIV karena bergaul bebas dengan para nahkoda kapal ikan, orang-orang yang tinggal dan hidup di dermaga, di pelabuhan-pelabuhan. Tapi abaikanlah itu, bahwa dimanapun kita hidup tentu saja kita tidak bisa hindari pergaulan-pergaulan seperti itu, pasti ada. Tapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak memilih tempat di mana firman Tuhan itu diberitakan. Justru di tempat-tempat di mana orang dalam kesesatan mereka, di mana orang dalam kebutaan mereka, dalam ketidaktahuan mereka, justru disitulah ladang yang subur firman Tuhan itu diberitakan. Itu menjadi kehausan dan kelaparan mereka.
Karena selama ini mungkin yang dibicarakan hanyalah siasat-siasat kejahatan. Sedikit sekali orang menyampaikan kebenaran. Nah, karena itu firman Tuhan disampaikan Yesus di pelabuhan di mana Petrus menangkap ikan, menyandarkan perahunya dari semalaman suntuk, ia tidak mendapatkan apapun. Ketika mereka semua antusias dan mereka mengakui bahwa Kristus adalah guru, saat itu tanpa perlawanan yang cukup berat, Petrus pun mengikuti apa yang Yesus perintahkan, yaitu menebarkan jalannya kemudian di tempat yang dalam. Meskipun sebelumnya ia sempat berkata bahwa sepanjang malam aku tidak mendapatkan apapun, tapi karena engkau yang menyuruhku maka aku akan melakukannya. Itu artinya Petrus mulai melihat bahwa yang memerintahkannya untuk melakukan tindakan itu bukanlah manusia biasa, dia adalah guru, dia adalah teladan. Dan saat ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bukan hanya lewat perkataannya saja ia berkuasa, lewat perbuatannya pun ia mampu menyelamatkan apa yang menjadi kekhawatiran Petrus saat itu. Dan hasilnya Petrus atau Simon menebarkan jalannya di tengah lautan, dan keajaiban terjadi. Dengan kehendaknya, dengan kedaulatannya, ikan yang bersembunyi entah di mana itu datang, bahkan berlipat-lipat jumlahnya daripada tangkapan normal mereka selama ini. Padahal tidak wajar ketika mereka menangkap ikan di hari siang. Idealnya bahwa mereka menangkap ikan seharusnya malam hari atau dini hari. Panennya biasanya pagi hari. Tapi ketika Yesus memerintahkan hal itu, perhatikan bahwa ini bukan hal yang wajar menebarkan jala pada waktu cuaca panas. Tapi yang mau Tuhan saksikan bagi semua orang saat itu, apa yang menjadi kekhawatiran hidupmu adalah sesuatu yang kecil bagiku. Apa yang menjadi ketakutanmu adalah pekerjaan yang sangat ringan bagi Allah. Jadi ketika orang berpikir bahwa tidak ada rejeki di situasi yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan mampu memerintahkan rejeki atau berkat mengalir dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Nah, katakanlah Petrus masih memiliki iman semacam itu. Imannya masih berpaut pada apa yang ia lihat saat ini, apa yang ia alami saat ini, apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Imannya masih terjebak dalam material yang nyata. Imannya masih berpikir kalau aku bisa hidup saat ini maka Tuhan hidup. Kalau aku bisa makan saat ini maka Tuhan hidup. Kalau aku dapat rezeki saat ini maka Tuhan adalah Tuhan yang benar. Imannya masih seputar berkat, berkat, dan berkat. Dan hal inilah yang menarik kemudian. Yesus melakukan apa yang menjadi bagian dari kekhawatiran seorang Simon. Aku tahu kekhawatiranmu, kalau saya bahasakan. Engkau khawatir akan makanan dan minuman hari ini. Dan aku akan membuktikan bahwa aku adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan perkaramu, yang bisa menghilangkan kekhawatiranmu. Pada saat jala itu kemudian penuh berisi dengan ikan sampai ia harus meminta pertolongan kepada rekan-rekannya yang lain. Sampai jala itu hampir sobek karena begitu banyaknya ikan yang mereka panen saat itu. Saat itu baru apa yang ia khawatirkan rontok, Bapak Ibu. Jadi apa yang ia bayangkan bahwa Tuhan itu hidup jika Tuhan mampu membuat aku menjadi sukses berhasil dalam usahaku. Dia mulai hancur di situ. Simon mulai sadar diri bahwa mungkin
sebelum jala ini, sebelum perintah Yesus aku ikuti, aku sempat meragukan Tuhan, bahwa sepanjang malam aku tidak menemukan satu ekor pun ikan. Saat itu Simon menyesal, saat itu Simon takut, bahkan saat itu Simon, maaf kalau saya katakan ini dipermalukan Tuhan yang pertama. Sebelum pada akhirnya Simon pun dipermalukan Tuhan lewat ayam berkokok. Tuhan mempermalukan Simon dengan ikan, tangkapan yang begitu banyak. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, inikah dilema yang selama ini membuat saudara dan saya mungkin meragukan Tuhan karena materi. Dan firman Tuhan ini mematahkan keraguan kita bahwa ketika Tuhan hendak memberkati hidupmu, Tuhan mampu melakukannya. Tuhan mampu mengerjakannya. Ada satu tempat makan yang tempatnya terletak di cukup dalam di rumah penduduk yang kita tidak bisa mengakses tempat itu lewat menggunakan roda 4, harus menggunakan roda 2. Dan buka sampai jam 10 malam. Tidak berada di pinggir jalan besar. Tempatnya sederhana, hidangannya sederhana, sama dengan hidangan yang lain yang kita jumpai. Tapi Bapak Ibu bisa, saya tidak mau menyebutkan mereknya ya. Ada satu tempat di Tabanan ini yang pengunjungnya bukan hanya orang-orang yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Mereka makan dengan lahapnya dan menikmati suasana yang sederhana itu. Tidak tahu datang dari mana. Ya, tempatnya yang sebenarnya tidak representatif untuk orang menikmati makanan di tempat di perumahan penduduk yang cukup padat. Tapi yaitu kita lihat bahwa lokasi atau tempat kita berusaha tidak menentukan berkat Tuhan. Apalagi apa yang kita kerjakan itu tidak mampu membatasi berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun usaha kita, apapun yang kita khawatirkan, serahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu memberkati kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ekspektasi seorang Simon mungkin berpikir awalnya hanya mencari ikan, sekedar dia bisa menangkap beberapa saja karena memang di siang hari tidak ideal untuk menangkap ikan. Dan memang dia sudah membuktikan sepanjang malam dia tidak mendapatkan apapun. Tapi Tuhan menghendaki perkara yang lebih daripada apa yang ia pikirkan. Tuhan membuat Simon menjadi malu atas kekhawatirannya. Nah, Bapak Ibu beriman sebatas mana? Kalau iman Bapak Ibu hanya sebatas materi, hanya sebatas berkat Tuhan, bahwa nanti di kemudian di bagian yang kedua, kita melihat bahwa Simon itu mengalami loncatan iman yang dia tidak lagi memikirkan materi di dalam Tuhan. Ini yang menjadi persoalan kehidupan. Jadi ada orang yang berpikir bahwa masuk Kristen itu menjadi kaya. Tidak. Ada yang berpikir masuk Kristen itu mengalami kemakmuran, kelimpahan. Tidak juga tepat. Masuk Kristen, mengikut Kristus, menjadi percaya, memiliki berkat melampaui materi. Dan kemudian yang terjadi yang kedua adalah Simon menyesal dan tersungkur di hadapan Kristus, lalu mengatakan, tinggalkan aku Tuhan, bahwa aku orang berdosa, aku tidak layak mendapatkan berkat itu. Kemudian berkat itu menyadarkan dia bahwa sesungguhnya engkau diselamatkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia. Bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu melampaui materi yang kau dapati, yang kau dapatkan. Bahwa sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya. Simon menyadari keberadaan dirinya. Mungkin dia sempat berefleksi secara singkat bahwa
hidupnya dipenuhi dengan dosa. Dan sekarang bertemu Tuhan di hadapannya, menemuinya secara pribadi, dan hendak menyelamatkannya dari kesia-siaan hidupnya. Bapak Ibu, ini yang menjadi renungan kita. Apakah iman kita mengikut Tuhan hanya sebatas materi? Hanya sebatas apa yang kita inginkan di dunia ini? Kita harus memiliki lompatan iman, mengikut Tuhan karena ada sesuatu yang kita tidak mampu bayarkan dengan apapun juga, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dan pada saat Petrus hendak meninggalkan Yesus, menyadari dirinya tidak pantas mengikut Yesus, saat itu pun Yesus akhirnya memanggilnya, ikutlah aku, saat ini engkau harus bukan lagi menjala ikan tetapi menjala manusia. Saat ini engkau tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Sekarang kau mengerjakan sesuatu yang lebih istimewa daripada apa yang kau kerjakan selama ini. Dan saat itu juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa Simon tidak memiliki pilihan yang lain. Tidak lagi punya alasan yang kuat untuk ia menolak ajakan Yesus, karena Simon tahu bahwa prioritas hidupku adalah mengikut Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Prioritas hidupku adalah bukan soal materi, kehidupan yang fana ini, tapi mengikut Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah. Ini memang menjadi sulit kalau pemahaman iman kita hanya sebatas ikut Tuhan karena di dalam Tuhan pasti kita kaya raya. Ini bertolak dengan teologi kemakmuran ya. Bahwa melayani Yesus itu jauh daripada itu. Bahwa kita mengejar sesuatu yang lebih besar daripada hanya kekayaan dunia. Bahwa kita akan siap untuk menerima anugerah yang tidak mampu kita kembalikan dengan apapun, yaitu keselamatan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Simon bersedia akhirnya mengerjakan keselamatan bersama Tuhan, yaitu menjala manusia. Dalam kaitannya dengan firman Tuhan saat ini, introitus kita menjadi payung atas firman Tuhan. Introitus kita berbunyi demikian. Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, yang Allah kerjakan dari awal sampai dengan hari ini adalah supaya manusia ini tidak mati dalam kesia-siaan, tidak binasa, tidak terselamatkan. Karena itu kejarlah upah surgawi, kerjakan keselamatan itu. Bukan berarti material tidak perlu, tapi kita melihat dari apa yang terjadi melalui peristiwa Simon Petrus yang dipermalukan dengan banyaknya ikan. Jangan pernah kita khawatir akan hidup kita, bahwa Allah di dalam Kristus mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Temui Tuhan secara pribadi supaya engkau mengenal hatinya dan dia masuk dalam hati kita. Supaya kita dimenangkan dari paradigma yang salah. Supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan yang tidak mampu terbalaskan itu, yaitu keselamatan. Dan inilah yang menjadi PR dari gereja-gereja. Ya, kalau kita katakan
Sampai kapan kita mampu membantu, menolong saudara-saudari kita dari keterpurukan yang ada? Katakanlah, mulai sekarang sudah mulai sepi orang memberikan sumbangan sembako. Sudah sepi orang aksi-aksi sosial membagikan sembako. Tapi bukan berarti jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan tidak terpelihara. Saya masih bisa memastikan bahwa saudara-saudari semua jemaat Tuhan, khususnya Bukit Palma, masih terberkati. Masih bisa untuk kita hidup. Dan tidak ada yang gantung diri di pohon tomat begitu. Jadi masih semua bisa makan 3 kali sehari, masih bisa tinggal di rumah dengan tenang tanpa gangguan, masih bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kecil. Itu artinya kekhawatiran-kekhawatiran yang kita sempat pikirkan di masa lampau, mungkin di hari-hari kemarin, sesungguhnya hanya kekhawatiran semata. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini lebih dari sekedar makanan dan minuman, kebutuhan pokok, Tuhan melindungi kita dari sengatan-sengatan wabah yang ada. Itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dan ini menggambarkan bahwa keselamatan itu kualitasnya lebih daripada hanya sekadar materi atau kehidupan yang fana. Itu artinya kebutuhan pokok manusia saat ini adalah keselamatan. Karena itu ketika disuruh memilih mana yang kau pilih, mengikut Tuhan atau menikmati tawaran-tawaran, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Semoga kita tetap memilih mengikut Tuhan karena kualitas berkat itu berbeda. Berkat keselamatan di dalam Kristus berbeda kualitasnya daripada berkat jasmani yang kita alami saat ini. Karena itu tidak ada pilihan bagi Petrus. Ia tetap akhirnya mengikut Kristus sampai Petrus mengalami didikan yang lebih istimewa daripada murid-murid yang lain, sampai akhirnya Simon atau Petrus mendapat kepercayaan lebih, yaitu menjadi batu karang atau menggembalakan jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, situasi boleh mengintimidasi kita, kekhawatiran boleh membuat kita tidak bisa tidur, tapi jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan mampu mengendalikan apapun dalam hidup kita, bahkan mampu melimpahkan kita dengan berkat. Berkat yang lebih besar daripada berkat jasmani yang kita miliki adalah keselamatan di dalam Kristus. Maka kalau untuk urusan keselamatan, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang setia, tidak ada pilihan yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya diberi kuasa di bumi dan di surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Keputusan Simon adalah keputusan yang benar. Dia meninggalkan apa yang fana dan mengikut Kristus dengan setia. Apakah dia tidak tercukupkan dalam materi? Dia tercukupkan. Bukan hanya dia saja, semua orang yang saat itu mungkin di peristiwa berikutnya, bahwa ada 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang lebih daripada hanya sekedar perut seorang Simon. Tuhan Yesus mampu melakukan perkara di luar, melampaui ekspektasi saudara dan saya. Jangan ragukan dia dan jangan tinggalkan dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
bersama orang percaya di segala masa dan segala tempat dan segala abad, kita akan menggerakkan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan kembali memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari PPA nomor 5, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menghadirkan bagi kami kebahagiaan kecil dalam hidup kami, keluarga lepas keluarga, bersama dengan anak cucu kami, suami, istri kami. Tuhan, kami menemui Tuhan secara pribadi dan di tengah-tengah kehidupan kami yang dipenuhi dengan kebahagiaan, damai dan sejahtera Tuhan, tetap kami rasakan dalam hidup kami meskipun dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kami mensyukuri hidup ini bersama dengan saudara-saudari kami yang Tuhan berikan anugerah bertambah usia pada pekan ini. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, Engkau berkati kesehatan mereka dan campur tangan dalam segala kekhawatiran mereka, juga masa depan mereka Engkau rancang dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah saja. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami upayakan Tuhan, sekuat tenaga ini berkat Tuhan yang menghampiri kami melampaui akal dan pikiran kami. Sebagaimana Tuhan mampu memerintahkan ikan yang begitu banyak menghampiri jala seorang Simon, kami percaya bahwa Tuhan mampu menghadirkan berkat yang berlimpah lewat kehidupan kami dalam usaha pekerjaan kami ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan jemaat-Mu, gereja-Mu Bukit Palma Sanggulan ini, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dengan segala aktivitas mereka, profesi mereka masing-masing Tuhan, bahkan di tengah-tengah ancaman penyebaran COVID-19 yang masih menjadi ancaman kami bersama. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami masing-masing,
Pun demikian, jangan biarkan kami memiliki kesalahpahaman dalam kami mengatasi bahaya yang ada. Kami memiliki iman yang teguh bahwa Engkau mampu melindungi kami, menjaga kami, dan memastikan kami aman. Namun kami tidak mau mencobai Tuhan dengan secara sengaja kami melanggar aturan-aturan yang ada. Beri kami hikmat kebijaksanaan untuk menyikapi hal ini dengan benar, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang berada di luar Pulau Bali atau di luar kota Tabanan ini. Engkau juga memberkati kehidupan mereka dan dimanapun mereka berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Bapa, kami berdoa juga untuk tumbuh kembang anak-anak kami, anak-anak balita yang masih rentan dalam penyebaran wabah ini, Tuhan, jaga dan lindungi. Dan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, supaya Tuhan tetap campur tangan dalam kami, bangsa ini mengatur pemerintahannya dan juga mengambil sikap-sikap yang positif untuk penanganan kasus yang ada. Bahkan pemimpin bangsa kami, Tuhan, lindungi keluarganya, kehidupan mereka, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk GKPB secara umum dalam pesta rohani yang akan kami laksanakan beberapa minggu ke depan, Tuhan. Engkau saja yang campur tangan, Engkau saja yang berdaulat, sehingga apapun yang diputuskan dalam persidangan nanti, semua oleh karena perkenanan kehendak Tuhan saja. Berikan para pemimpin gereja ini kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami hidup. Biarlah kami bersinergi dengan baik. Tuhan, jaga dan lindungi kehidupan mereka dan berkati mereka dalam segala kelimpahan berkat-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu majelis yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan yang sedang menjalani masa-masa di mana kami harus mengerjakan beberapa hal secara bersama-sama. Berikan kami kesehatan, kesepakatan, dan sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan saja. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kesulitan keuangan. Tuhan berkati, Tuhan curahkan berkat-Mu. Kami berdoa untuk dalam saudara-saudari kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bahkan kami berdoa juga, Tuhan, untuk perselisihan-perselisihan yang ada, Tuhan perdamaikan dan jalan Tuhan tetap yang terbaik bagi kami semua. Bapa, demikianlah segala syafaat kami yang tidak mampu kami ungkapkan satu persatu segala apa yang kami alami, yang kami pergumulkan. Biarlah doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan memperlengkapi syafaat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk rumah Tuhan. Mari kita kumpulkan di rumah kita masing-masing dan kita bawa ke gereja kita. Sebelumnya saya bacakan dulu nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dari PKJ 146, bawa persembahan.
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bawa dalam doa dari persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima, dan Engkaulah yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami dari segala macam wabah ataupun segala macam bencana. Tidak ada yang sanggup menimpa pada kami karena oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami membawa persembahan untuk kelancaran gereja-Mu, untuk kelancaran beribadah, dan kiranya ini segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari apa yang kami persembahkan, namun kiranya di masa yang akan datang, Tuhan tolong diri kami untuk kami dapat mempersembahkan lebih lagi, untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Ya Bapa, dari persembahan yang kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan berkenan dan dapat digunakan dengan baik, dengan benar, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menutup ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Dan ibadah minggu saat ini boleh kita laksanakan. Kiranya peribadahan di rumah kita masing-masing tidak mengurangi esensi kita dalam beribadah menemui Tuhan secara pribadi. Saat ini pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hati dan hidupmu, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.